سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذرياته أجمعين تبع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام القطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الغني سنن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البني سيدي ومرشدي ومربي سيد الشيخ محمد زين أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-26 daripada Ramadan 1443 Hijriah yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita berada di fase yang ketiga daripada 3 fase yang ada di Ramadan atau fase terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa akhiruhu itqum minan nar, akhir daripada Ramadan itu adalah kebebasan dan kemerdekaan daripada api. Hadirin rahimakumullah, kita berada di penghujung. Mungkin beberapa hari lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri yang mudah-mudahan tahun ini tidak seperti awal Ramadan ada perbedaan. Mudah-mudahan
kesamaan. Bila ini sama, ada kemungkinan besar hari Senin kita adalah hari raya. Maka orang yang hampir memang di negara-negara lain itu sudah dipastikan hari Senin. Kenapa? Karena mereka puasanya hari Sabtu. Karena memang jumlahnya sudah 30. Apabila kita Senin Lebaran, karena kita awal Ramadan Minggu, maka kita dengan jumlah 6 ganjil yaitu 29. Harapan kita mudah-mudahan jangan terjadi perbedaan agar tidak ada terjadi sebuah kegaduhan atau sebuah perbincangan hangat di sekitar perbedaan Lebaran tersebut. Hadirin rahimakumullah, suasana sekarang sudah tergambar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-saimi qurhatani. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Qurhatun 'indal iftar wa qurhatun 'indal liqa. Yang pertama adalah qurhatun 'indal iftar. Gembira ketika berbuka. Berbuka ini ada dua macam. Pertama, berbuka setiap hari kita berbuka puasa. Ada kegembiraan, ada keceriaan, ada kesenangan di saat kita berbuka. Kesenangan dan kegembiraan itu walaupun kadang-kadang kita niat atau perasaan hati yang berbeda. Ada gembira, senang karena sampai melakukan ibadah puasa sesuai waktunya. Ada yang gembira karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan memberikan rahmat kepada dirinya sehingga sanggup melaksanakan puasa. Ada yang gembira karena sudah bisa makan dan minum, menikmati semua hidangan yang ada di hadapan. Maka demikian juga wa qurhatun indal iftar. Orang gembira ketika hari raya, gembiranya berbeda-beda. Ada yang gembira alhamdulillah karena kawatuntung puasa. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan rahmatnya sehingga kita bisa tunai melakukan puasa. Ada orang yang gembira karena memang sudah bebas untuk melakukan sesuatu yang selama ini tidak diperbolehkan di dalam melaksanakan puasa, yaitu kebebasan di dalam makan dan minum dan sebagainya. Ada orang yang gembira karena dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya daripada belenggu neraka. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Hai Muhammad, katakan kepada mereka, dengan anugerah dan dengan rahmat Allah hendaklah kalian bergembira. Artinya kita bergembira hanya karena rahmat Allah, karena anugerah Allah kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka hendaklah kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan kegembiraan karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kalian dalam melaksanakan ibadah puasa. Hadirin rahimakumullah. Pada momen Idul Fitri biasanya ada sebuah tradisi. Ada sebuah tradisi di masyarakat kita yang mungkin tradisi ini tidak bisa kita lihat di daerah Jazirah Arab sekalipun di Mesir, di Saudi dan sebagainya. Tradisi apa yang terjadi pada daerah kita? Yaitu tradisi bahasa orang Jawa adalah nyekar, bahasa kita adalah ziarah ke kubur. Ziarah ke kubur.
Kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan beliau untuk berziarah ke kubur, walaupun secara khusus itu tidak ada bahwa Rasulullah menganjurkan bila hari raya berziarahlah ke kubur orang tua, berziarahlah ke kubur peguruan, berziarah ke kubur keluarga dan kubur-kubur yang lain secara khusus untuk memerintahkan pada hari raya itu. Kebetulan belum ada pertemuan hadis yang menjelaskan itu. Namun secara umum ziarah itu dianjurkan kapanpun waktunya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian berziarah ke kubur, sekarang ziarahlah ke kubur. Karena fa innaha tuzakkirukumul akhirah, karena berziarah ke kubur itu membuat kalian ingat kepada akhirat dan membuat zahidukum di dunia dan membuat zuhud kalian terhadap dunia. Nah, di samping kita sebagai orang yang beriman, bersifat kasih sayang, mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia daripada keluarga, orang tua dan sanak saudara kita. Maka zaman sekarang ada banyak orang yang tidak senang ketika kaum muslimin melakukan ziarah wali songo, ziarah ke kubur orang soleh, ziarah ke kubur-kubur keramat. Bahkan saking bencinya mereka, saking mereka tidak senangnya memberi cap bermacam-macam kepada orang yang melakukan ini. Cap yang mereka tuduhkan kepada orang yang suka ziarah ini, satu adalah kuburiyun, orang kubur. Yang kedua, mereka mencap kita adalah penyembah kubur. Mereka menuduh kita adalah melakukan kesyirikan karena berdoa di kubur. Subhanallah, tuduhan yang sangat kecil kepada kaum muslimin sendiri. Yang menuduh tidak lain adalah mereka yang mengaku bahkan orangnya Islam, bahkan mengaku sebagai pengikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengaku orang-orang kelompok pengikut salafus soleh. Mereka sering mengatakan adalah sahabat ziarah ke Rasulullah, adalah tabiin berziarah ke makam Rasulullah. Memang mereka hidup sezaman mereka. Memang mereka selama ini sudah tuntas mengkaji semua literatur keilmuan. Jangan-jangan mereka belum membaca, jangan-jangan mereka belum ketemu penjelasan keterangan-keterangan tentang bahwa sahabat Rasulullah itu adalah berziarah. Bahkan mungkin ziarahnya kadang-kadang ada fenomena yang berbeda. Mungkin orang ziarah itu kan berbeda-beda. Ziarah berbeda-beda. Beberapa waktu lewat sudah ulun jelaskan. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Kita ambil satu contoh. Seorang sahabat Nabi berziarah ke makam Rasulullah. Berziarah ke makam Rasulullah. Orang-orang Wahabi itu, sebelum ulun masuk ke sana, orang-orang Wahabi yang mengaku salafi ini mengecam keras orang-orang yang berziarah ke kubur aulia. Bahkan mereka punya keinginan kubur Nabi itu dikeluarkan dari Masjid Nabawi karena mereka berpendapat kubur tidak boleh berada di dalam masjid, seakan-akan mereka menyembah kubur. Subhanallah.
Apa para ulama sekian abad sebelum mereka itu melakukan kesalahan? Apa hanya mereka yang mengerti dengan hadis dan Al-Quran dan pemahaman keagamaan yang lurus? Dan inilah, mohon maaf ya, salah satu yang berhasil diperjuangkan oleh ulama kita, ya Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan ulama-ulama yang lainnya berhasil dengan bermacam-macam cara agar kerajaan di zaman itu tidak menghancur, tidak mengeluarkan kubur Rasulullah karena akan menimbulkan keguncangan dunia. Ini pian salah satunya adalah hasil perjuangan ulama-ulama kita, ulama-ulama itu yang dimuturi oleh Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Karena salah satu sebab berdirinya Nahdlatul Ulama itu adalah untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada rongrongan orang-orang yang menyerang i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, dengan kata lain adalah orang-orang yang berpahamkan Wahabi yang sekarang mengaku pengikut Salafi. Dan ini kita sangat berhati-hati. Dan sering pesankan bahwa dengan kelompok Salafi begini, hendaklah jangan dekat-dekat dengan mereka, apapun iming-iming mereka, karena demi menjaga akidah kita. Karena jauh berbeda cara, mungkin akidah kita dengan akidah mereka sangat jauh berbeda. Salah satunya dalam akidah tauhid, mereka secara yakin dan secara pasti mengatakan Tuhan itu berada di atas, Tuhan itu berjisim, berbentuk, Tuhan itu duduk di atas aras, seperti mereka katakan dalam pemahaman ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy, atau ayat lain Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala itu beristiwa di aras. Mereka memahami istiwa itu adalah bersemayam, berduduk di atas aras. Berarti Tuhan baikung, kemudian Tuhan bertempat ada di makhluknya. Kita punya keyakinan ayat itu benar, tapi Tuhan itu istiwa sesuai dengan maksud Allah istiwa, bukan pahaman mereka. Ya, Allah istiwa, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Apa yang maksud Allah istiwa itu? Kembali kepada Allah yang mengerti maksudnya. Inilah pemahaman ulama salafus saleh. Sedangkan ulama-ulama mutaakhirin, Tuhan itu istiwa, maknanya adalah istaula. Allah Ta'ala berkuasa, menguasai dan mengatur. Hadirin rahimakumullah, ini akidah tauhid jelas berbeda. Mereka mengatakan Tuhan itu baikung, bagaikan suratuhu ka surati Adam. Bentuk Allah itu seperti Nabi Adam. Mun Nabi Adam itu tuluhu situna ziraan, tingginya 60 hasta. Berarti Tuhan itu tingginya 35 meter, 60 hasta itu 30 meter. Karena 2 hasta 1 meter, Tuhan 30 meter tingginya. Ganalnya 7 hasta. Berarti berapa tuh? 3,5 meter lebarnya. Tuhan kayak itulah gambaran mereka. Subhanallah, subhanallah. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Kita berakidah, berkeyakinan Tuhan kada bertempat, Tuhan kada beko. Mbah Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tidak bisa kita pikirkan zat Allah, karena Tuhan mukhalafah lil hawadits.
Dan ini hati-hati. Inilah yang kita harus hati-hati lawan anak-anak kita. Jangan sampai sekolah ke sekolahan mereka, jangan sampai ke majelis mereka, apalagi sampai mengikuti keyakinan akidah mereka. Karena para ulama bersepakat mereka bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti mereka pun menuduh kita adalah golongan Ahlul Bid'ah. Kita ini adalah golongan yang sesat. Hadirin rahimahullah. Coba kita lihat seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat Nabi asli orang Madinah. Beliau ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke kubur Rasul. Sahabat berziarah ke kubur Rasul. Berziarah. Karena kalau kada salah Abu Ayyub Al-Ansari ini juga memberikan salah satu tanah beliau untuk kepentingan masjid, Masjid Kuba, kalau kada salah Masjid Kuba. Ini tanah beliau yang diberikan untuk pembangunan Masjid Kuba, masjid yang pertama. Rasulullah meninggal. Beberapa waktu berjalan, Abu Ayyub Al-Ansari berziarah. Tahu ya keadaan ziarahnya nanti apa? Ini coba kita lihat. Apa Wahabi berani mengatakan Abu Ayyub penyembah kubur? Kenapa? Karena saat ziarah Abu Ayyub Al-Ansari fawadha'a jabhatahu ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan dahinya di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model kayak sujud lah. Model kayak sujud lah. Coba lihat. Kita berziarah paling maksimal buat kita ini berziarah mencium batur. Mencium batur aja. Dan itu dalam pendapat hukum fikih khilafiyah ulama kadang-kadang memadahkan, kada sampai ittifaq hukum haram, maksimal paling makruh ada yang membolehkan. Dan ini ada dalilnya dari ziarahnya Bilal bin Rabah. Sekarang kita lihat apa Abu Ayyub orang Wahabi berani mengatakan Abu Ayyub Al-Ansari ini menyembah kubur? Karena sidin meletakkan dahinya di atas kubur Nabi. Kalau memang mereka berani, ini sahabat Nabi. Ya. Mereka katakan berziarah, berdoa di kubur orang wali, orang soleh, termasuk berkubur berdoa di samping kubur Rasulullah, syirik. Orang berdoa itu lawan Allah Ta'ala aja. Nah ya Allah ya Karim. Orang berdoa lawan Allah, cuman kebetulan berdoanya di tempat yang mulia. Orang coba kita berdoa khalfal maqam, di belakang makam Nabi Ibrahim. Apa kita berdoa di makam, berdoa minta kepada makam Nabi Ibrahim? Tidak. Orang minta kepada Allah cuma posisinya berada di tempat yang mulia. Yang tempat mulia itu sebagian dijanjikan Allah mustajab doa, sebagian karena kemuliaan tempat itu Allah kabulkan doanya. Dalilnya sebelum kita habiskan hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini, karena ini juga sebagai dalil. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab Tarikh Baghdad, sidin bilanya ada hajat, kebutuhan lawan Allah, sembahyang di rumah. Bayang
Mau sembahyang apa? Sembahyang hajat kah? Hajat. Setelah sembahyang sidin turun. Kemana? Ke makam Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi, paling tua, imam dari mazhab yang 4, berguru kepada cucu Rasulullah yang bernama Imam Ja'far As-Shadiq, kurang lebih 2 tahun. Beliau seorang tabi'in, berguru kepada sebahagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berziarahlah Imam Syafi'i. Setelah berziarah pada Allah Subhanahu wa taala inda qabrihi, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kuburnya Imam Syafi'i, seperti kita ziarah berdoa kepada Allah. Cuman kebetulan posisi tubuh kita di samping kubur orang wali. Maka apa kata Imam Syafi'i? Kadalawas hajatku dikabulkan Allah, doaku dikabul oleh Allah. Dan ini kada sekali dilakukan oleh Imam Syafi'i. Setiap kali sidin ada hajat, beliau sembahyang turun ziarah ke makam Imam Hanafi, Nu'man bin Sabit, berdoa kepada Allah. Dengan kemuliaannya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, Allah mengabulkan hajatku. Apa Imam Syafi'i meminta kepada Imam Hanafi? Apa Imam Syafi'i berdoa kepada selain Allah? Masya Allah. Sehebat apapun orang Wahabi, sealim apapun orang alim Wahabi, mungkin menurut ulama tidak separuhnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah. Berikut Imam Abu Ayyub Al-Ansyari, setelah beliau meletakkan dahinya di atas kubur Nabi. Tujuan beliau apa? Apa Abu Ayyub Al-Ansyari? Al-Ansari ini menyembah kubur. Masya Allah, gak ada harapan. Cuma hanya sebuah tabarukan, mengambil berkah. Ambil berkah. Orang mencium batur orang wali, hagan apa? Tabarukan, mengambil berkah. Wasyauqan, dan karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang terjadi kepada Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Bilal bin Rabah pindah ke Suriah, ke Syam. Kurang lebih beberapa tahun Bilal bin Rabah kada pernah ziarah ke makam Rasulullah. Kalau kada salah 2 tahun beliau kada ziarah ke makam Rasulullah. Suatu malam beliau bermimpi dengan Rasulullah. Bilal, kok kenapa engkau sudah lama tidak berziarah ke kubur? Setelah itu berangkatlah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah berangkat ziarah ke makam Rasulullah. Sampai di makam Rasulullah, beliau pun menyandarkan pipi beliau di tanah kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bilal bin Rabah, aku rindu. Aku bukan mencari tanah ini, aku bukan mencium tanah ini, tetapi aku adalah merindukan dan mencium pemilik tanah ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa berani mengatakan Bilal bin Rabah melakukan sebuah penyembahan kepada kubur Rasulullah? Apa berani mengatakan Bilal bin Rabah menyyirik berdoa kepada selain Allah
Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini hadis, ini cerita adalah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, bukan riwayat imam biasa. Ini adalah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Wa anna Marwan ibn al-Hakam ra'ahu wadi'an jabhatahu 'ala al-qabri min ghairi ayarifah. Marwan bin Hakam saat itu menyaksikan. Marwan bin Hakam ini raja. Bukan raja. Marwan bin Hakam seorang sahabat dia melihat ini orang Aba Ayyub Al-Ansari meletakkan dahinya di kubur Rasul, tapi Marwan bin Hakam tidak kenal bahwa ini Aba Ayyub. Lalu dia berkata, Marwan, atadri ma tasna'u? Napa digawe nih? Nah, itu aja kata namanya, haram, syirik. Coba kita kalau ke daerah sana, haram, syirik. Itu nanti kita dapat. Marwan bin Hakam cuma berkata, ma tasna'u? Napa nih nang diulah nih kayak ini nih? Pak Aqbal alaihi. Bangun Aba Ayyub Al-Ansari lalu mendatangi Marwan bin Hakam yang menagur tadi. Fa iza Aba Ayyub faqala. Kalinya Aba Ayyub. Ujar Marwan ini, kamu gak Aba Ayyub? Faqala na'am. Iya, aku ini jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam atil hajar. Ini kalimat yang harus kita pertajam. Aku mendatangi Rasulullah, bukan mendatangi batu. Ingat? Aku mendatangi Rasulullah, bukan mendatangi batu. Ya, hanya bahasa kita sekarang, aku mendatangi makam wali, bukan mendatangi baturnya. Aku mendatangi kubur perguruanku, bukan mendatangi batu-batuan kubah yang ada di dalam sini. Kantap. Ini jawaban Aba Ayyub Al-Ansari. Sami'tu Rasulullah yaqul. Aku jar Aba Ayyub Al-Ansari mendengar Rasulullah langsung mendengar. Ada dari siapa-siapa. Rasulullah berkata, la taqu 'alal Islam iza waliyahu ahli. Janganlah kalian menangisi Islam ini apabila memang yang mengatur Islam itu ahlinya. Ingat, jangan kita merasa Islam ini, praktik ini salah, praktik ini sedih dengan keadaan perilaku ini. Jangan. Apabila memang nang mengatur itu orang ahlinya, ini sahabat, orang ahli aja ini mengerti aja. Jangan ini yang ditangisi, jangan ini yang disalahkan, jangan ini yang dipermasalahkan. Tetapi walakin ibuku alaihi iza waliyahu ghairu ahli. Tetapi hendaklah kalian menangis kalau sudah nang mengurus agama ini orang nang sudah bukan ahlinya. Kita tangisi kalau langgar ini nang mengurus orang nang ada ahlinya lagi. Nang tadinya tarawih 20 kenapa jadi 8? Ini nang perlu kita tangisi. Kadada dalilnya nang jelas tarawih 8, kadada dalilnya nang jelas. Imam mazhab nang 4 Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali 8 kadada. Kadada nang kurangnya dari 20. Lebih ada. Data. 8 itu bukan mazhabul arba'ah, tapi bukan menyalahkan. Maksudnya kita ini 8. Datang-datang kita orang pengurus, kenapa jadi 8 tarawih? Oh, kenapa dilanggar ini jadi kada pondok lagi? Kenapa dilanggar ini dilarang bertahlil? Oh, kenapa dilanggar ini dilarang orang mahaulan? Kenapa dilanggar ini dilarang melaksanakan kegiatan maulid, dilarang melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, Isra Mi'raj, nuzulul Quran?
tangisilah ini. Ini mengatur masjid langgar sudah diatur orang yang bukan ahlinya. Inilah yang kalian tangisi. Artinya apa? Artinya Aba Ayub sahabat Nabi ahlinya kadang mungkin melakukan kesalahan besuiba ma'andak dahi di atas kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah sahabat Nabi dekat. Bilal muazzinnya Rasulullah berziarah ke makam Rasulullah ma'andak pipi di atas tanah kubur Rasulullah. Ini orang-orang yang ahlinya dalam agama. Sekarang ada orang menuduh orang nangka ini adalah merupakan penyembah kubur, melakukan kesyirikan. Ini yang kita tangisi. Kok kenapa ini nama atur? Artinya jangan sampai langgar kita, masjid kita jatuh ke tangan orang-orang yang mengurus sampai di langgar itu menjadi perubahan nang tadinya terawih 8 berubah terawih 20 jadi 8 nambah tahlil kada lagi dan seterusnya. Maka jagalah pengurus langgar, pengurus masjid jangan sampai jatuh ke tangan mereka yang bukan kelompok kita, mereka yang bukan ahlinya. Hadirin rahimakumullah, momen Ramadan kemudian Idul Fitri membawa kita syukur kepada Allah. Lalu kadang-kadang kegembiraan itu dibawalah ziarah. Ziarah kita di saat gembira masih ingat dengan orang yang sudah meninggal dunia. Di saat gembira kita masih ingat dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Di saat gembira kita masih ingat dengan guru-guru kita. Maka kita melakukan ziarah. Silakan ziarah. Karena ziarah itu sunnah. Kedudukan ziarah itu satu, ada sebuah kewajiban karena ziarah seorang anak kepada orang tuanya, ziarah seorang murid kepada gurunya, ini adalah lil wujub, sebuah kewajiban. Lihaqqin karena bukan hukum wajib pada sebuah kewajiban dirinya, bukan kewajiban dalam agama. Kewajiban bagi dirinya menziarahi orang tuanya, menziarahi kubur peguruannya. Ada orang ziarah li ta'aruf, ziarahnya hanya sebagai sahabat, menziarahi kawan, menziarahi Papa Tuhan kita, itu ziarahnya li ta'aruf. Ada ziarah li tabarruk, ziarah mengambil berkah, yaitu ziarahnya kita ke kubur para aulia Allah Subhanahu wa taala. Lihat aja Nabian, habis hari raya banyak yang melakukan ziarah. Silakan. Ziarahnya li tabarruk, bahkan kadang-kadang ziarahnya di samping mengambil berkah, ziarahnya adalah merupakan sebuah kewajiban kepada gurunya. Jangan pedulikan orang-orang yang berkicau, orang-orang yang berteriak, orang-orang yang selalu menuduh kita dengan perbuatan bid'ah, dengan perbuatan syirik, mencap kita kuburiyun, mencap kita ahlul bid'ah, bahkan mencap kita orang penyembah kubur. Silahkan tuduhan itu mereka lakukan, tapi kita tidak demikian. Hadirin rahimakumullah, kegembiraan itulah yang kita luapkan dalam sebuah praktik tradisional kita, yaitu tradisi dengan ziarah ke makam keluarga, orang tua dan guru-guru kita. Hadirin rahimakumullah, tinggal lakukanlah ziarah itu sesuai dengan adab dan aturan yang sudah diatur, yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Kira-kira itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan para ulun hari ini terakhir kuliah subuh di langgar ini.
maka selama ulun kuliah sumur di Langgar ini ada ucapan yang menyinggung dan menyakiti serta perbuatan yang salah tidak menyenangkan, ulun banyak-banyak minta ampun dan minta maaf, bahkan minta halal dan minta ridha. Ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min al-ghayyi nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.